Ya. Mungkin langsung saja untuk wawancara. Dan desa mereka itu apa mayoritas agamanya apa? Kalau di desa Beringin sini dari awalnya mayoritas masyarakat warganya beragama Islam, mayoritasnya Islam. Agama Hindu terus dan di pemain dan di seperti nama pedesaan Di desa Beringin memiliki mulai dari dulu. Kalau agama yang lain seperti agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha di sini masih belum ada. dan kampung sekitar itu juga ada. Kalau sekitar sini semuanya beragama Islam pada masyarakat. Beragama Islam. Jadi enak aman-aman. Ya, alhamdulillah. Mayoritas desa Beringin seluruhnya beragama Islam. Termasuk di sini Pedukuhan Boros Tambakrejo ini seluruhnya beragama Islam. Hanya 1-2 orang aja yang beragama Kristen Katolik ada. Rumahnya di depannya Pak Gatot ada ke barat. Kalau kita dari sini selatan jalan rumahnya. Ya. Hanya keluarga itu aja yang Kristen Protestan. Satu rumah itu keluarga. Itu wonten kayak penasaran tentang agama itu pernah nopo. Awalnya pun beragama Islam, Mas. Berhubung pun terhimpit dari ekonomi, juga pun dari sisi pribadinya, imannya. Sisi imannya itu kurang. Akhirnya pun ambil jalan kiri untuk meraup rezeki ilahi. Gitu. Akhirnya ditolong oleh pendeta Kristen, difasilitasi, diberi bahan pokok, diberi uang, diberi baju. Akhirnya dia murtad, ikut agama Kristen. Ya, tapi dari saya pribadi, saya harus berjuang karena ada anaknya. Anaknya harus Islam, begitu. Saya dekapin pelan-pelan anaknya. Apa maunya? Ya, apa maunya saya beri. Apa maunya? Mau minta ini ya saya beri. Agak nakal. Tapi kita kan lebih supel. Orang Islam itu lebih supel. Kita itbak ke kajian Nabi mawon. Ya. Kita itbak ke kajian Nabi dalam mendakwakan Islam itu, karena sifat dari agama kita adalah rahmatul alamin, tidak pandang bulu dari lapisan apa, ekonomi rendah, sedang, tinggi, kita rangkul semuanya. Alhamdulillah anaknya yang Kristen masuk Islam. Sampai sekarang masih Ya, sudah 2 kali anaknya itu dibaiat di masjid sini. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam anaknya, juga istrinya. Jadi pisah rumah sama orang tuanya. Walaupun satu rumah tapi dia pun masuk Islam. Gitu. Saya bisa ngatur itu.
Itu dari diam-diam saya beri baju, beri santunan gitu. Masuk kalah dengan Kristen namun tadi dia ngoten. Ya, ya. Apa kan mayoritas bahkan seluruhnya agama di masyarakat Islam ini itu agama Islam. Ya. Nah, kan pasti juga ada namanya ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, yang keluaran data itu bagaimana sih hubungan antara ormas satu dengan ormas yang lainnya? Ya. Dari awal saya masuk di desa sini 2009 itu antara pemuka tokoh agama juga dari kita orang-orang Islam yang diberi amanah untuk di depan itu mengedepankan dasarnya sendiri-sendiri. Inginnya yang NU di depan, sedangkan Muhammadiyah di belakang. Sedangkan tokohnya Muhammadiyah tidak mau dan tokohnya Wahidiyah juga tidak mau. Jadi di sini ada ormas dari agama kita, agama Islam. Ini dari NU juga ada, dari Muhammadiyah ada, dari Wahidiyah ada. Kalau lokasi Tambak Arjo sini dari pertigaan sampai atas ini mayoritas NU, mayoritas NU, Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang di Daratan sana ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang mayoritas di situ sampai Mboro sana, sampai ke sana itu ikut Wahidiyah. Wahidiyah. Tapi pernah terjadi kayak gesekan antara ormas agama? Kalau gesekan itu Pasti. awalnya ada, awalnya ada, positif ada. Akhirnya tidak dikatakan dari yang lain, dari pandangan sudut orang lain, dari desa lain, dari warga masyarakat yang lain, dari desa Beringin ini, gak akor. Nah itu ada kata gak akor. Tokoh-tokohnya sebenarnya gak akor di Beringin itu. Karena apa? Tiga tokoh utamanya seperti Muhammadiyah, Wahidiyah dan NU ini jalur menangi podo, menangi DDW. Padahal kita dasarnya sama, dari Al-Quran, dari hadis, ijma dan qiyas. Tapi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu kita, organisasi kita dan saya untuk selalu ketiga tokoh dari semuanya ini saya rangkul untuk dipersatukan. Akhirnya di acara apapun di desa itu dapat jadi satu sekarang. Alhamdulillah. Kira-kira yang mau saja yang bisa membuat sekiranya membuat ketiga ormas itu bisa bersatu. Kerjanya upaya-upaya apa yang dilakukan? Ya. Kita pernah mengadakan istighosa akbar di desa itu. Kita gabungkan talil akbar dan istighosa akbar di desa. Itu jadi seluruh sedesa Beringin dari satu tokoh ormasnya juga anggota ormasnya. Gitu. Pernah pada misalnya masyarakat desa Beringin itu memperoleh pengalaman atau wawasan tentang misalnya toleransi beragama, bahkan toleransi tentang sesama agama yang maksudnya berbeda aliran atau gimana, apakah ada?
sementara ini masih belum. Jadi emang ngomong ya, dirasa sudah cukup atau toleransi di masyarakat desa ini. Iya. Apa? Yang sekarang ini yang terpenting kita mengutamakan adalah persatuan dan kesatuan. Jadi berbagai elemen masyarakat, khususnya umat Islam yang ada di Beringin sini, kita upayakan untuk bersatu, walaupun toh kita datang dari lapisan yang berbeda. Gitu. Pernah terjadi seperti ormas-ormas terlarang. Maksudnya ada golongan-golongan yang dilarang di NKRI seperti FPI dan lain-lain. Maksudnya kelompok-kelompok radikal yang ada di desa ini, apakah ada? Kalau saya tahu mulai awal saya datang ke sini sepertinya tidak ada. Aman. Aman. Jadi tidak pernah ya terjadi misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti Oh, tidak ada aman. mungkin tetangga sebelah ada. Yang kemarin itu dari yang tersangka teroris, yang baik pun bersembunyi di makom Mbah Seco Stuhu sana. Itu makam itu ikut desa Patok Picis. Pernah ada, insya Allah ada 3 orang. Kira-kira itu maksudnya terjadi karena apa? Saya tahunya itu langsung masuk di TV, di berita gitu. Udah ditangkap oleh Kapolda. Iya, dari Kapolda yang nangkap. Misalnya nih, maraknya apa? Info-info terus info-info agama yang beredar di sosial media kan di masyarakat desa ini kan pasti semuanya sudah punya ini ya handphone dan lain sebagainya, juga sudah mudah mengakses internet. Nah, apa nih, tidak ada kecemasan misalnya mereka menangkap ilmu agama langsung dari bacaan-bacaan yang ada di sosmed itu. Bahkan kalau disebutkan kita belum tahu itu misalnya benar apa enggak, terus maksudnya karena ada kayak himbauan bagaimana maksudnya yang benar, yang maksudnya apa ya, bijak dalam sosial media kan. Iya. Kalau masalah itu bimbingan dan arahan masih belum ada. Cuma adanya kegiatan pengajian umum itu aja yang bisa mendorong dan membimbing. Jadi harap dimaklum aja dari adik-adik KKM Win Malang ini, karena yang ngaji Quran yang kita dengarkan itu memang bisa-bisa aja, bisa kayak sesuatu tok. Orang aku tak ngaji ilmu ini supaya benar untuk membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwidnya. Nah gitu. Kita harus maklum. Dengan kemakluman ini, pertanyaan Anda ini saya sangat garis bawahi. Tolong, ini nanti dari generasi yang akan datang, generasi muda, anak-anak itu untuk diajarilah baca Al-Quran yang lebih baik, karena masih anak-anak. Kalau mau yang sudah belajar itu membaca Quran itu, yuk iso tapi gak bener, iso tapi kurang bener dalam ilmu tajwidnya. Nah,
itu perlu kalau ditegur karena sudah dewasa mungkin ngoten kita toleransi aja toleransi aja ya apa ya caranya bilangnya enggak bagaimana caranya nah alhamdulillah di Pak Jiyadi ada seperti kegiatan anak-anak ngaji kan di situ juga akan ditampung dibina dan dibimbing untuk mempelajari Al-Quran lebih baik. Nah, itu dari kita kalau kita karena dari jebolan pondokan pasti udah hafal dari mulai nazoman awal sampai akhir. Nah, itu wajib itu. Kalau mulakno saya himbau pada pembimbing dan pembina punya generasi muda yang bina ini Al-Quran ini tolong dibenarkan. Nah, anak-anak ini diarahkan, dibimbing, dibina supaya jadi anak yang baca banyak. Gini, jempol dua ini loh. Kalau kita cukup sejenak, alhamdulillah, insya Allah semua jawaban Ranjana sudah mewakili dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya tolong Pak, dengan adanya teman-teman dari KKM, dari kampus UIN, saya inginnya generasi muda seperti ini dijadikan, saya ingin ayo maju, saya dorong untuk maju. Saya di belakang ente ini, Anda. Seperti di masjid itu ini perlu. Ada yang inginnya belajar karena termakan usia, kadang lali di kandang ini. Ya, wonten terus Bumistiani atau yang lainnya ini ingin belajar walaupun itu sudah tua. Karena belajar itu tidak ada kurun waktunya. Ini selama masih dibaringi hidup, mulai dari gendongan sang ibu, terus kita pulang ke liang lahat, belajarkan agama itu, khususnya Al-Quran. Ini. Biasanya generasi muda di desa ini, nomor satu yang mereka percaya adalah dari kampung di desanya daripada di sosial media. Takutnya kan ngoten, misalnya anak muda sekarang itu kebanyakan membaca ilmu agama di sosial media, terus akhirnya mereka diajak untuk berjihad atas nama Allah, mereka terus menjadi teroris gitu. Tapi alhamdulillahnya anak muda di desa ini itu percayanya dengan kiai kampung yang ada di desanya, sehingga lebih jelas. Ya, yang memang benar, jenengan rasakan memang benar. Generasi muda di sini atau orang-orang warga masyarakat sekitar sini seluruhnya ini percaya kepada kiai salaf, yang dari jebolan pondok. Yang baik pun saat ini diam di rumah, sudah keluarga. Sekarang pertanyaannya di situ. Karena apa? Kita praktekkan satu di keluarga, dua di masyarakat, dan pembuktian dari ilmu kita yang telah kita gali di pondok atau di sekolah. Cukup sangat jawabannya. Ya tolong kalau di masjid kalau ada waktu luang itu karena kata jamaah istri yang tadi piring jenengan yang jalan-jalan kan gede. Kami mohon maaf mengalami banyak salah kata ataupun kekurangan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.